Halo semuanya, kembali lagi bertemu bersama saya di sini. Kita akan membahas mengenai materi tentang perkembangan kurikulum 2013 dan perkembangan kurikulum Merdeka. Baik, sebelum memasuki tentang pembahasan kita, ada baiknya kita memahami tujuan dan pengertian tentang kurikulum kedua tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum tersebut, yang dimana kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka adalah dua kurikulum yang berbeda, baik tujuan dan pendekatannya dan pelaksanaan. Untuk kurikulum 2013 itu memiliki tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan siswa dalam berbagai bidang, dan pendekatannya menggunakan kompetensi, menggunakan mata pelajaran terpadu, pendekatan saintifik, dan penilaian autentik, lebih struktur dan memiliki pedoman yang jelas. Dan untuk kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberikan kebebasan pada sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan siswa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, menumbuhkan minat dan keterampilan siswa, serta mengembangkan karakter dan kompetensi siswa. Baik, itu tadi mengenai pembahasan tentang pengertian kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai tentang ciri-ciri dan spesifik mengenai kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Baik, ciri-ciri spesifik kurikulum pada tahun 2013 yaitu pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, dan pengembangan karakter siswa seperti moral, etika, dan kepemimpinan, dan pendidikan karakter, pendidikan berwawasan lokal, pendidikan yang ceria dan bersahabat, pendidikan tidak hanya sebagai media pembelajaran, menggunakan pembelajaran tematik dan pendekatan saintifik, menggunakan penilaian autentik, pemberdayaan peran orang tua dalam proses pembelajaran, dan kurikulum dikembangkan dengan prinsip diverifikasi. Dan untuk ciri-ciri kurikulum pada Merdeka yaitu pembelajaran berbasis proyek. Kurikulum ini mendorong pembelajaran yang lebih praktis dan kontekstual melalui proyek-proyek yang lebih relevan dengan kehidupan nyata, dan asesmen yang beragam. Kurikulum Merdeka menggunakan berbagai jenis asesmen, baik asesmen formatif maupun sumatif, untuk memantau kemajuan belajar peserta didik dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Dan gotong royong. Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya kolaborasi antara guru, orang tua, dan komunitas yang mendukung pembelajaran. Dan perangkat ajar yang beragam. Tersedia berbagai perangkat ajar yang dapat dipilih oleh guru untuk mendukung pembelajaran siswa. Dan kurikulum Merdeka memiliki ciri-ciri yang utama yaitu lebih fokus pada materi esensial, pengembangan keterampilan dan karakter, pembelajaran yang fleksibel, dan pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pengembangan kurikulum pada tahun 2013, yang dimana yaitu adalah penyempurnaan daripada kurikulum sebelumnya, yang dimana kurikulum ini lebih menekankan pada keaktifan dan kekreatifan dan menyenangkan bagi pembelajaran siswa. Dan prinsip pengembangan kurikulum pada tahun 2013 yaitu adalah referensi, yaitu yang dimana kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman, yang lebih fleksibilitas, kontinuitas, dan praktivitas efektivitas. Pengembangan kurikulum pada tahun 2013 ini, kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan referensinya
oleh setiap kelompok ataupun satuan pendidikan, yang dimana pengembangan kurikulum dikoordinasikan dan disupervisi oleh Dinas Pendidikan atau di kantor Departemen Agama. Dan berikutnya saya akan membahas mengenai perkembangan kurikulum merdeka di Indonesia, yang dimana tujuannya itu untuk menciptakan sesuatu pembelajaran yang lebih fleksibel, relevan, dan berpusat pada peserta didik, dan memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa. Dengan beberapa poin penting yang terkait mengenai perkembangan kurikulum merdeka, yang pertama yaitu prinsip-prinsip dasar seperti belajar yang lebih sederhana dan mendalam, yang dimana kurikulum merdeka menekankan pada pembelajaran yang tidak terlalu padat dan memungkinkan siswa untuk memahami materi secara mendasar atau mendalam. Dan yang kedua yaitu pembelajaran yang lebih merdeka, di mana guru dan sekolah diberikan kebebasan untuk merancang pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan karakteristik peserta didik. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran yang lebih relevan dan interaktif, di mana kurikulum merdeka mendorong pembelajaran yang relevan dengan konteks lokal dan mendorong peserta didik. Dan tahapan pengembangan kurikulum merdeka yaitu yang pertama, menganalisis capaian pembelajaran. Guru menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan dan alur pembelajaran. Dan yang kedua, perencanaan asesmen, melakukan perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnosis untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa. Dan yang ketiga, pembangunan modul ajar. Guru membangun modul ajar yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian pembelajaran, yang dimana pembelajaran disesuaikan dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.